Salam saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus yang pada khususnya yang mengenal Yesus Kristus dan yang percaya kepada Yesus, yang kita pada khususnya umat Kristiani, Nasrani dimanapun berada. Dimana pada malam berbahagia ini saudara-saudariku, kembali kita belajar menata ulang bagaimana kita punya cara yang sebenarnya datang kepada Tuhan di saat kita berteduh kepada Tuhan dan di saat kita beribadah kepada Tuhan maupun berdoa pribadi kepada Tuhan. Pada malam ini kembali kita buat firman Tuhan yang akan kita sharekan di channel YouTube. Saudaraku seiman sekasih sepadan, supaya kita semakin memahami bagaimana sebenarnya kita memperoleh dan memiliki rahasia keilahian Allah di saat kita menyerahkan kehidupan di tangan daripada Yesus. Di mana saudara-saudariku seiman, kita belajar bersama. Di sini tidak ada yang pandai, melainkan kita belajar bersama. Mengingat dan melihat dan menimbang. Kita memperhatikan gelora dunia. Sudah mulai berdampak sebuah kenyataan apa yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini sekarang. Tentang masalah menegakkan kebenaran di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Mungkin kita sudah saling memahami apa yang terjadi. Disebabkan itu kita semakin percaya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal apa yang terjadi seperti sedemikian dapat kita ditolong Tuhan sebelum terjadi bagi kita semua. Ini penting ada pemahaman penyertaan pertolongan Tuhan. Orang kita bagian Kristen yang percaya kepada Yesus, janganlah kita hanya sekedar Kristen. Janganlah kita hanya sekedar Yesus mengenal Yesus. Lakukanlah pernyataan firman. Datanglah mengucap syukur bagi Tuhan, supaya penyertaan lawatan pertolongannya selalu uluran tangan daripada Dia memagari dan menyelimuti kita. Segala sesuatu di dalam kita Injil perkataan Allah yang hidup. Pernyataan-pernyataan firman itu semua akan terjadi dan harus kita lewati. Penting saudaraku seiman sekasih, belajar kita saling memahami bagaimana naungan ibadah doa kita Tuhan sikapi, Tuhan jawab. Sekalipun kita semua tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan dan tidak luput segala dosa, karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kita tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa, siapapun. Tetapi firman Tuhan berkata, di saat kita berseru berserah kepada Tuhan, hati yang tulus terarah tertuju, sehingga lawatan penyertaan tangan Allah sendiri melawat kita, melingkupi kita. Mari kita belajar semakin memahami apa pernyataan-pernyataan firman bagi kita yang percaya kepada Yesus, sehingga curahan ilahi keajaiban yang maha tinggi Raja Alam Semesta Yesus Kristus yang dapat meliputi kita dan membagari kita dari berbagai mara bahaya yang terjadi saat ini di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Percayalah saudara-saudaraku seiman, apa yang pernyataan firman ini semuanya ini akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Tergantung diri kita menyerahkan kehidupan di tangan daripada Allah.
Kalau kita memang masih percaya kepada Yesus Kristus Allah yang kita sembah, Allah kita agungkan, mari belajar semakin menunduk diri kepada Tuhan. Pada saat hari-hari terakhir ini, jangan kita keliru. Percayalah dalam naungan doa dengan naungan tuntunan kuasa Roh Kudus kasih karunia dari tempat yang maha tinggi. Maupun kita ibadah, maupun dengan firman Tuhan, maupun berdoa di rumah pribadi lepas pribadi, mari kita belajar meminta dalam naungan ibadah. Roh hikmat pengertian pengajar dari tempat yang maha tinggi oleh Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena salah satu keibadahan persekutuan yang kita lakukan di saat menyembah Tuhan, supaya kita lebih memahami. Di situ selalu terjadi ada dua hikmat. Ada dua hikmat, saudara-saudari. Kalau kita tidak memahami hikmat dari atas, bisa terjadi kita di dalam ibadah hikmat dunia berbicara. Jadi kita tidak memahami, tapi Roh Kudus kita percaya dalam diri kita di dalam ibadah. Meminta roh hikmat pengertian pengajaran dari tempat yang maha tinggi. Mungkin penyertaan pertolongan tangan Allah sendiri terjadi bagi kita. Mari kita pahami, saudara-saudari. Jadi kita tidak ada kekeliruan datang menyembah Tuhan. Gitu. Karena setiap saat kita berteduh kepada Tuhan, begitu kuatnya kuasa tipu daya iblis, tipu muslihatnya, bujuk rayu kegelapannya, hikmat-hikmat dunia yang selalu menyerang pemikiran kita di saat kita menyembah Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah menganggap dirimu pintar, melainkan berdoalah engkau kepada aku, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Allah. Tujuan daripada ranah firman ini, firman Tuhan mengatakan itu bagi kita, supaya kita tidak terlena ada hikmat dunia terjadi di dalam keibadahan itu. Tapi dengan catatan, percayakan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kita menjelang akhir zaman ini. Yang kita inginkan, bagaimana kita punya cara menerima hikmat dari Allah. Itu yang penting kita pahami. Coba kita belajar demi belajar, introspeksi diri. Belajar demi melajari memahami firman. Segala sesuatu ada jawaban-jawaban daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha belajar mentaati pernyataan firman. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan daripada Allah. Sekalipun kita tidak lupa segala dosa. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tahu kekuatan kuasa dunia ini. Tahu. Bahkan Allah sendiri yang menjelma seperti manusia yang dikatakan Yesus Kristus. Banyak tantangan demi tantangan dia hadapi selama dia di bawah kolong langit di atas bumi ini. Keajaibannya sudah dia nyatakan. Orang mati dihidupkan, orang lumpuh dijalankan. Namun kuasa tipu daya iblis tetap menyerang dia. Bahkan dia tersalib untuk menebus dosa-dosa nenek moyang kita di pada masa dulu, zaman dulu. Sebab itu mari kita memahami, siapapun yang menonton video ini akan kita share, saudara-saudariku. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita mementingkan pemahaman bersama. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus, bagaimana umat-umat dia semakin mengerti
semakin memahami kehendak rencana Allah. Gitu. Sementara firman mengajarkan kepada kita, menjelang akhir zaman, berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Coba lihat apa yang terjadi di kolong langit saat ini. Saudara itu, musibah demi musibah, masalah demi masalah. Kalau kita ada masalah yang kita terima, kalau kita minta tolong kepada sesama manusia, tidak ada jalan perbaikan yang terakhir. Tidak ada. Tapi kalau kita datang mengadu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti ada penyelesaian daripada Allah. Oleh kuasa keajaiban keilahian yang maha tinggi namanya, saudara-saudari. Penting orang kita Kristen dimanapun berada yang menonton video ini, supaya kita memahami. Percayakan Roh Kudus, saudara-saudariku, menjelang hari-hari terakhir ini, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah mencurahkan Roh-Nya kepada umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya mampu kita berjalan menghadapi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang menggoda pemikiran kita, yang menghancurkan pemikiran kita, menjerat pemikiran kita, supaya kita jatuh di dalam kekelaman, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Ini penting ada pemahaman. Karena Tuhan Allah berkata, menjelang akhir zaman, manusia banyak memikirkan kepentingan pribadinya. Banyak tidak mau lagi. Saat ini coba kita perhatikan, kasih sesama manusia sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi kasih sesama manusia. Sementara kita Injil berkata, yang percaya kepada Yesus, saling mengasihilah kamu di antara sesama kamu. Tapi kasih itu sekarang sudah nihil. Ini penting ada pemahaman. Jangan hanya kita datang ke gereja, jangan kita hanya datang beribadah, hanya sekedar memperkenalkan diri kita supaya kita rajin ditengok orang ke gereja, supaya kita rajin tengok orang beribadah. Tetapi hayatilah firman itu. Jangan hanya merupakan kewajiban dan absensi datang ke gereja. Tuhan sekarang mengingatkan menjelang akhir zaman ini. Dia mengatakan, beritakanlah Injilku, beritakanlah hikmat pengertian bagi orang-orang yang percaya kepada aku, kata Allah. Kata Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus? Banyak orang berkata, Tuhan, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman ini. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman ini. Sebenarnya gereja itu apa? Gereja itu apa artinya? Kenapa harus ada perkataan pulihkan Tuhan gerejamu? Gereja adalah hanya tempat persekutuan peribadatan. Namun yang dikatakan gereja Tuhan adalah jemaat-jemaat daripada Tuhan. Baik suci daripada Allah. Supaya kita dapat dikuatkan oleh naungan Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, sadarkah kamu bahwa tubuhmu adalah baik suciku, kata Allah. Tapi belajarlah dirimu dituntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga dapat kita menjadi milik daripada Allah. Itu penting pemahaman. Saya selalu buat channel YouTube khotbah. Karena saya buat ini memberitakan Injil. Setiap khotbah kita buat, saya tidak memandang gereja. Karena gereja Tuhan yang ku tahu adalah jemaat daripada Allah sendiri.
Itu. Yang saya tahu gereja Tuhan adalah yang percaya kepada Dia. Karena firman mengatakan itu. Umat-umatku lah gerejaku yang percaya kepada aku, kata Allah. Bahwa tubuh Dia adalah bait suciku yang akan menjadi milik daripada Roh Kudus. Jangan sepele saudaraku. Melihat akhir zaman sekarang, coba kita pahami dunia. Apa yang terjadi? Sudah sangat sulit menegakkan kebenaran saat ini. Karena terpengaruh kita tidak menyadari adanya kuasa tipu muslihat iblis. Adanya bujuk rayuan kegelapan yang menyelimuti pemikiran kita, yang menjerat pemikiran kita di saat iman kita lemah. Lihat apa yang terjadi sekarang. Tidak semudah itu lagi dikatakan memutarbalikkan telapak tangan. Percayalah saudara-saudariku. Tentu kita mengharap kepada siapa? Kalau kita percaya kepada Yesus. Tentu ke dalam Yesus Kristus kita mengharap pertolongannya. Karena bagi Dia tiada yang mustahil, tiada tidak mungkin segalanya. Jadi mari kita orang Kristen dimanapun berada. Mari semakin memahami, memperhatikan gelora dunia. Mari kita semakin belajar ikut kebenaran daripada Allah. Ini semua akan terjadi. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan hal-hal sedemikian? Supaya kita umat-umat yang percaya kepada Yesus, supaya semakin kuat datang menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah dan mengucap syukur bagi Tuhan atas lawatan pertolongannya. Percayalah saudara-saudariku, bahwa ini sudah menjelang hari-hari terakhir, bahwa ini sudah jelang akhir zaman. Mari saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, supaya kita memahami semua. Percayalah saudara-saudariku. Karena dunia ini di dalam kehidupan kita hanya bertempat tinggal sementara. Bertempat tinggal kita sementara di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Dunia ini adalah penuh kesengsaraan. Dunia ini adalah penuh kegelapan. Karena dunia ini adalah tempat daripada kuasa iblis. Penting kita ada pemahaman di saat kita datang menyembah Tuhan. Mari kita lakukan dalam beribadah kepada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Sekalipun pergumulan pencobaan itu ada. Ya. Kenapa pergumulan pencobaan selalu datang kita hadapi? Supaya iman kita semakin kita tingkatkan kepada Tuhan, pertolongannya yang sanggup menolong kita. Lihat situasi dunia saat ini. Lihat musibah di mana-mana, permasalahan di mana-mana. Hati-hati saudara-saudaraku. Penting berseru berserah kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupan ini di tangan daripada Allah. Mari kita belajar bersama saudara-saudara. Jangan kita hanya seperti dikatakan saya pribadi. Aku adalah Kristen. Aku adalah ikut Yesus. Namun melakukan pernyataan firman daripada Allah tidak ada sama sekali. Ini penting ada pemahaman. Ya, saudara-saudari. Karena banyaknya alasan-alasan kadang-kadang orang kita Kristen pengikut Yesus. Tuhan itu pengampun. Inilah bahasa selalu datang. Bahwa Tuhan Yesus itulah Maha Pengampun. Ia memang benar Maha Pengampun kalau kita melakukan belajar demi belajar pernyataan firman. Apapun kesalahan dan dosa. Itu penting kita pahami. Sebab itu firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih.
awal itu banyak mengaku dirinya saya ikut Yesus, namun tidak melakukan. Terakhirnya siapa yang dapat melakukan walaupun sedikit yang terpilih? Itulah menjadi pilihan daripada dia. Kita belajar bersama saudara-saudariku. Siapapun saya share menonton video ini. Yang sudah mengelak, yang sudah share setiap saya buat firman Tuhan. Terima kasih bagimu saudara-saudariku. Diberkati Tuhan lah semua kalian dimanapun berada. Karena kita setiap belajar firman Tuhan, bukan hikmat dunia kita pakai, bukan dari kepandaian dan kepintaran kita. Tapi kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan pernyataannya. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, perkataan Allah hidup tidak boleh ditafsirkan. Penting kita pahami. Kalau kita memakai sifat tafsir, berarti itu hikmat dunia berbicara. Tetapi dia berkata, mintalah kepada aku roh hikmat pengertian, kata Allah, dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Tulus dengan nama Roh Kudus kita berdoa. Pasti Tuhan curahkan. Apapun kekurangan kelalaian kita di hadapan Tuhan, Tuhan tahu dunia ini. Dunia ini adalah penuh kegelapan, dunia ini adalah penuh kesengsaraan. Dunia ini adalah sandiwara. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari belajar dan belajar dimanapun berada saudara-saudara. Di saat kita datang bersempuh kepada Tuhan, berdoa terlebih dahulu, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita saat ini. Yang sudah Tuhan curahkan. Bahwa Roh Kudus adalah mulai dari zaman Nabi, mulai dari murid daripada Allah, mulai daripada Yesus Kristus. Bahwa Roh Kudus sudah ada yang dikatakan Roh Penolong. Tapi banyak orang tidak mengerti, memahami apa arti Roh Penolong itu. Di saat Yesus telah terjadi bakal langit di atas bumi yang menjelma seperti manusia, dia akan mengubah manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Semakin memahami, dia juga berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah kepada murid-muridnya. Jadi mari kita belajar menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengantar doa kita ke tempat yang maha tinggi. Supaya kita pahami, dalam naungan doa tidak percaya Roh Kudus, bahwa roh penghalang di udara ada roh kejahatan. Yang tidak bisa tertembus doa kita ke tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Itu firman berkata, tapi firman Tuhan mengatakan, penuhlah engkau percaya dengan Roh Kudus saat menyembahku. Sehingga Roh Kudus menuntunmu, mengajarimu, mendewasamu. Dimanapun saudara-saudariku berada, jangan lalai. Sekalipun kita tidak luput segala kekurangan dan dosa. Karena manusia satu pun tidak ada yang tidak berdosa di hadapan daripada Allah. Siapapun orangnya, kita tidak luput dari kesalahan. Itu pernyataan firman. Tapi firman Tuhan berkata, marilah anakku kepada aku. Berdoalah, aku akan mengampunimu. Sekalipun ada kekurangan kita, saudaraku. Karena seseorang manusia tidak ada sempurna. Kita kudus atau sempurna bukan manusia menilai. Kita kudus atau sempurna bukan dunia menilai. Melainkan tangan Allah sendiri menilai kita. Atas perilaku kita di dalam kehidupan yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu penting ada pemahaman menjelang hari-hari terakhir ini. Segala sesuatu yang terjadi bakal langit di atas bumi, pernyataan firman ini akan terjadi semuanya. Jadi tergantung kita individu masing-masing. Mari kita pahami firman Tuhan, berdoa supaya kita dihikmati, diajari. Itu saudara-saudariku. Semua apa tercatat di dalam firman Allah, itu akan terjadi semuanya. Tidak ada yang tidak terjadi. Penggenapan perjanjian baru namanya.
di mana kitab Musa dahulu yang dijanji-janjikan oleh Nabi dengan Rasul yang dinubuatkan. Tuhan Allah menggenapi firman itu yang dikatakan perjanjian baru, meluruskan tentang firman kebenaran daripada Allah. Mungkin ini akan terjadi nanti. Pernyataan firman akan tergenapi semuanya dalam pengertian penggenapan pengertian perjanjian baru. Apakah kita orang-orang percaya kepada Yesus dapat menerima kerajaannya? Itu saudara-saudariku. Mari kita pahami semua. Siapapun yang mendengar ini. Jangan kita hanya KTP kita Kristen. Saya percaya kepada Yesus tapi melakukan pernyataan firman yang tidak ada. Sama dengan bohong. Hati-hati saudaraku menjelang hari-hari terakhir. Mari kita belajar bagaimana sebenarnya hal kebenaran itu kita lakukan. Supaya pertolongan tangan Allah menolong kita di bawah kolong langit dan di atas bumi maupun di kelak kemudian. Itu kita pahami sekarang saudara-saudaraku. Mari belajar berdoa kepada Tuhan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah tempat yang maha tinggi. Ingat, kita ingat bersama. Di salah satu peribadahan di gereja berdoa kebaktian malam. Ini penting kita pahami. Satukan hati kita, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita membimbing kita di saat datang kepada Tuhan. Supaya hikmat dari Allah sendiri membimbing kita dalam keibadahan. Supaya tidak terjadi hikmat dunia mengajari kita. Kalau bahasa Batak perumpamaan mengatakan unang maroham, rohani mak berbicara kepada aku. Itulah bahasa Bataknya. Itu. Jadi supaya kita memahami semua saudara-saudariku seiman. Kita belajar bersama saat ini dalam firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus? Ini doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Apa arti kemuliaan itu? Tentu kita melakukan di dalam kebenaran daripada Allah. Dapat kita menerima kemuliaan daripada Allah sesuai dan seturut kehendak rencana daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Maupun di bawah kolong langit dan atas bumi dan maupun di kelak kemudian. Sekalipun Tuhan Allah Yesus Kristus memisahkan roh kita dari tubuh kita. Karena masih ada kelak penghakiman yang terakhir Tuhan berikan. Sebab firman Tuhan berkata, menjelang hari-hari terakhir dan penghakiman di kelak kemudian ada. Orang hidup akan diangkat, orang mati akan dihidupkan kembali rohnya. Ada kelak penghakiman sidang di hadapan tahta Allah kerajaan surgawi. Apakah kita nanti penghuni daripada kerajaan Allah atau penghuni daripada kerajaan api neraka yang akan kita hadapi? Penting ada pemahaman saat ini. Siapa yang mendengar ini? Mungkin saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus mungkin sudah pernah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba pelayan daripada Allah. Tetapi menjelang hari-hari terakhir ini, bahwa Yesus Kristus semakin meningkatkan derajat orang yang penuh percaya, semakin dia memberikan talenta kepada orang dia percaya menyampaikan firman-Nya. Semakin dia tinggikan, semakin dia curahkan hikmat yang luar biasa daripada tangan Allah untuk menyampaikan kepada jemaat-jemaat daripada Allah, kepada domba-domba daripada Tuhan. Ingat saudara-saudara,
bahwa gereja adalah umat Tuhan. Gereja adalah jemaat Allah. Kadang ada bahasa kita nyanyikan, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Artinya bukan gerejanya mau dipulihkan. Umat-umat jemaatnya Tuhan pulihkan karena di gereja itu beribadah. Itu pengertiannya. Penting ada pemahaman saudara-saudaraku. Malam ini mari kita belajar tentang kebenaran daripada Tuhan. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama datang kepada Tuhan. Mari kita belajar apapun tantangan. Karena setiap ikut daripada kebenaran daripada Allah. Setiap orang percaya kepada Yesus harus siap menderita bentuk apapun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku harus siap menderita dan siap pikul salib. Itu penting kita pahami. Itu penting kita pahami. Selalu kita memahami itu. Bahkan firman Tuhan berkata, biarlah orang mati mengkebumikan orang mati. Mungkinkah? Nggak mungkin kan? Mungkinkah itu? Artinya, selalu kita ikut Tuhan Yesus harus siap menderita dan pikul salib di dalam kehidupan di bawah kolong langit di atas bumi ini. Karena begitu besarnya kuasa kegelapan menyelimuti, menjerat pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Yang dikatakan hikmat dunia perbuatan kuasa kegelapan. Sebab itu firman Tuhan berkata, berdoalah kamu kepada aku. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Berdoalah dengan nama Roh Kudus, janganlah buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Maka dikatakan firman perkataan Allah yang hidup, kita Injil daripada Yesus tidak boleh ditafsirkan. Kenapa Tuhan Allah berkata? Supaya kita berdoa meminta hikmat karunia daripada Tuhan. Apapun dalam kehidupan. Itu penting saudara-saudariku. Supaya kita pahami. Sebelum kita masuk ke ranah firman, kita berdoa dulu saudara-saudari. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Roh Kudus antar segala doa dan ibadah kami ke tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Saat ini kami belajar firman daripada Allah. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, ajari kami Bapa, karena kami percaya ada Roh Kudus mengantar permohonan doa dan ibadah kami saat ini ke tempatmu yang maha tinggi. Curahan Roh Kudusmu, hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau. Kami belajar dan memahami rencana yang terbaik daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa tipu daya iblis, kuasa kegelapan, hikmat dunia jauhkan dari kami. Melainkan hikmat dari Allah sendiri mengajari kami maupun yang mendengar video ini. Hikmati kami semua Bapa, sadarkan kami dan ampuni segala kekurangan kelalaian kami. Engkau yang tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pengajaran pengertian yang luar biasa, keajaiban ilahi daripada Engkau. Mengajari kami belajar firman-Mu. Bahkan yang menonton video ini Bapa semakin pahami mereka. Hikmati mereka Tuhan. Engkau yang tahu kekuatan kuasa dunia ini. Segala pernyataan firman-Mu di bawah kolong langit di atas bumi sudah terjadi, bahkan kami sudah melihat. Kuatkanlah kami Bapa, sehingga kami tidak tertipulasi kuasa kegelapan. Kami berdoa malam ini dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam Bapa Putra Roh Kudus kami menyembah-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita tadi sudah berdoa minta hikmah pengertian pengajaran daripada Allah. Di mana surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Artinya ini pada zamannya Rasul Paulus yang menyampaikan firman ini kepada jemaat di Efesus. Sekarang kita belajar sendiri, kita minta kepada Tuhan hikmat pengertian pengajaran. Hikmat dari Tuhanlah tercurah saat ini bagi kita belajar bersama. Itu saudaraku. Penting ada pemahaman. Di situ judulnya ialah berikutnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Apa pengertian kemuliaan Kristus ini? Doa pengertian. Ini doa saudara.
Dua pengertian kemuliaan daripada Kristus. Apa itu? Tentu kita belajar sesuai dengan firman-Nya, berdoa kita dengan nama Roh Kudus, sehingga kita dapat menerima kemuliaan daripada Allah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan bagi umat-umat yang tunduk kepada Allah, melakukan kebenaran pernyataan firman, sekalipun kita tidak luput segala kekurangan di hadapan daripada Allah. Itu saudaraku. Jadi maka kita belajar firman Tuhan bukan main tafsir. Karena Tuhan larang dalam perkataan firman-Nya bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Sebab firman Tuhan adalah bukan nubuat manusia, melainkan perkataan Allah sendiri yang dinubuatkan pada rasul dan nabi zaman dahulu, di zaman nenek moyang kita. Yang dihikmati penuh. Sekalipun mereka banyak tantangan dihadapi pada masa itu. Jadi sekarang mari kita belajar sendiri. Mengejar pengertian tentang kemuliaan Kristus. Supaya kita menerima kehendak rencana Allah di kelak kemudian. Karena ada kelak penghakiman terakhir. Semoga kita dapat bertahan belajar. Begitu kejinya kuasa kegelapan tipu daya iblis ini memanipulasi pemikiran manusia. Saya pribadi sendiri, saudara-saudariku, kita belajar. Terkadang saya sendiri pun ada juga keraguan saya tidak sanggup menghadapi rencana Tuhan ini. Tetapi aku tetap belajar berpegang teguh berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita menempuh iman, kasih, dan pengharapan. Menerima kemuliaan daripada Tuhan di kelak penghakimannya nanti. Itu saudara-saudariku. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Efesus pasal yang 1 ayat 15-16. Ini tergantung Roh Kudus nanti mengajari kita semua. Di situ dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17 mengatakan, saudara-saudariku, supaya kita memahami dan menerima kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Supaya kita pahami, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di mana firman ini mengatakan, di mana salah satu Rasul Paulus di zaman nenek moyang kita, pemberita Injil, menyuarakan firman Tuhan di jemaat Efesus. Dia memperhatikan jemaat itu semakin kuat imannya, mengerti, belajar kemuliaan daripada Allah. Sehingga Rasul Paulus juga turut berdoa meminta kepada Tuhan. Dan begitu juga lah kita saat menjelang akhir zaman ini. Di mana saudara-saudaraku, bagi pelayan hamba Tuhan dimanapun berada, seseorang kita sebuah profesi diberikan Tuhan memberitakan Injil. Mari kita sampaikan firman Tuhan itu kepada jemaat Allah yang sebenarnya. Supaya semua memahami. Supaya semua melakukan. Maka dikatakan firman Tuhan, berdoalah kepadaku, kata Allah. Di saat belajar firman perkataan Allah, aku akan mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran kepadamu. Percayakan Roh Kudus membimbingmu. Jadi mari kita jemaat Tuhan dimanapun berada, berdoalah kita percaya dengan Roh Kudus, mintalah roh hikmat, pengajaran daripada Allah, membimbing jiwa dan tubuh kita dan pemikiran kita, supaya kita menerima keselamatan dari Allah, supaya kita sanggup menghadapi gejolak dunia, tipu daya iblis menjelang hari-hari terakhir ini.
Penting ada pemahaman. Dimanapun saudara-saudaraku seiman sekasih. Dan juga para hamba pelayan Tuhan yang menegakkan kebenaran daripada Allah. Marilah kita semakin bersekutu kepada Tuhan, berdoa syafaat di tempat kediaman kita. Mari kita doakan seluruh sidang jemaat domba daripada Allah yang kita bimbing, yang kita pimpin. Kita minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Sehingga tangan Allah menjamah. Oleh karena naungan doa dan ibadah kita dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Dia mendengar. Hikmat itu semakin dia tingkatkan. Sehingga jemaat domba daripada Allah dibuka hatinya oleh naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Karena kita berdoa kepada Tuhan, berdoa syafaat. Supaya jemaat Allah, domba Allah tidak tertipulasi kuasa kegelapan yang menjerat pemikirannya. Supaya hikmat dunia tidak terurai bagi pemikiran mereka. Ini pengertiannya bagi orang-orang sudah mengerti di dalam kebenaran daripada Allah. Tentu apa kita lakukan? Mari belajar berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku. Inilah sebuah profesi yang Tuhan berikan bagi orang sudah menerima kebenaran daripada Allah. Sudah menerima penjabaran firman Tuhan, pengkhotbah. Jangan hanya andalkan jemaat domba daripada Allah membimbing diri dia sendiri kepada Tuhan. Oleh karena kita sampaikan firman Tuhan, melainkan kita doakanlah mereka. Kenapa Rasul Paulus melihat jemaat di Efesus? Dia melihat jemaatnya semakin ditingkatkan Tuhan hikmah bagi mereka. Bahkan Rasul Paulus menunduk diri juga berdoa kepada Tuhan. Supaya semua dikuatkan. Ini saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Supaya mengerti doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Salah satu kemuliaan Kristus, kalau kita memahami dengan kebenaran firman, bahkan umat-umatnya pun akan sanggup mengajar kemuliaan itu. Yang akan mendapatkan kerajaan yang sudah Tuhan rencanakan. Supaya sanggup mengajar iman, kasih, dan pengharapan. Itu penting saudara-saudaraku. Bahkan domba jemaat daripada Allah malam ini. Kita belajar bersama. Supaya Tuhan kuatkan saudara-saudaraku. Diberikan arahan pengajaran. Mengerti bagaimana punya cara menyembah Tuhan. Dan berdoa. Maka dikatakan, menjelang akhir zaman kuatkanlah imanmu, bertahanlah dan berdoalah dengan Roh Kudus. Dunia ini, lihat saudaraku, gelora dunia saat ini. Bahwa menegakkan kebenaran di bawah kolong langit di atas bumi menjelang akhir zaman tidak segampang itu lagi. Kalau kita buat dari hanya kebijaksanaan kita pribadi, kepandaian kita pribadi, tak akan bisa kita menyelesaikan persoalan di dalam kebenaran daripada Allah. Hanya doalah kita panjatkan kepada Allah, kita minta supaya karya tangannya bekerja dengan naungan Roh Kudus. Sehingga sanggup kita berjalan ikut jalan kebenaran daripada Allah. Percayalah saudara-saudaraku menjelang akhir zaman ini. Berdoalah. Maka dikatakan karena itu. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di mana Rasul Paulus di jemaat Efesus dikatakan dia melihat. Bahwa dia menjabarkan firman Tuhan di jemaat Efesus. Semakin iman mereka semakin meningkat. Bahwa Rasul Paulus tidak membiarkan hanya mereka berdoa kepada Tuhan.
melainkan ikut dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jamah mereka. Karena Rasul Paulus dia percaya diri. Di saat dia berdoa pasti Tuhan tanggapi dan Tuhan sikapi untuk menguatkan jemaat domba daripada Allah. Bahkan kita yang sudah mengenal firman kebenaran Allah. Di saat kita memberitakan Injil, mari dong saudara-saudariku, kita lakukan. Berbahasa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, hanya doa yang bisa berbicara kepada Tuhan. Hubungan komunikasi antara Allah dengan manusia adalah di bawah naungan doa. Firman Allah lah penjabaran pengertian, pengingatan manusia sebab tetap berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Namun kita berbahasa berkata kepada Tuhan dengan naungan doa. Hubungan manusia dengan Allah adalah naungan doa. Itu penting kita pahami. Maka Tuhan Allah berkata, menjelang akhir zaman kuatkan imanmu. Berdoalah dengan Roh Kudus. Zaman dahulu pun ini Roh Kudus ini sudah ada Roh penolong. Supaya kita mengerti pertolongan Tuhan, mengajari semakin mendewasakan kita semua. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun yang menonton ini akan saya share. Di sini tidak ada saya buat kepala kepentingan pribadi saya. Saya tidak pernah mencari keuntungan buat firman Tuhan. Karena saya belajar dari firman Tuhan. Beritakan Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Tidak ada saya kepentingan pribadi. Tidak. Ini semua kepentingan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, maka dikatakan tadi. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Maka ini kita buat saudara-saudari. Supaya semua memahami. Saudaraku dengan saya, saudariku dengan saya, kita akan menghadap ini semua. Kita akan menghadap tata panggilan Tuhan, memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Di saat kita di bawah kolong langit dan di atas bumi. Karena kita percaya di dalam hidup bahwa Yesuslah penolongku. Dan apa kita perbuat nanti selagi hidup. Tetapi di saat Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, ini harus kita pertanggungjawabkan. Maka dikatakan ada sidang kelak penghakiman yang terakhir. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami bersama. Ayat 16 mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan barang siapa sudah memiliki hikmat kasih karunia daripada Allah, saudara-saudariku yang seiman, mari kita lakukan doa ini dimanapun saudara-saudariku berada. Mari saling doa kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbingmu dalam doa. Supaya roh hikmat pengertian pengajaran dari tempat yang maha tinggi mengajari kita mengerti hikmat. Talenta yang luar biasa yang Tuhan curahkan melalui kasih karunia-Nya, kuasa tuntunan Roh Kudus ilahi, mujizat keajaiban yang nyata. Yang akan mengajari kita dan memagari kita untuk menghadapi kuasa tipu daya iblis, menghadapi hikmat-hikmat dunia, apalagi di saat kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan beribadah. Kenapa kita berani mengatakan di dalam ibadah ada hikmat dunia, ada hikmat dari surga di saat menyembah Tuhan? Kenapa? Firman Tuhan berkata, aku melihat engkau berdoa, kau panggil namaku, tetapi pikiranmu tidak kepada saya, kata Tuhan. Maka di dalam doa itu ada selalu kadang mendua hati. Penting ada pemahaman. Engkau berdoa kepada aku, kau panggil namaku, kata Tuhan Allah Yesus Kristus. Namun pikiranmu enggak kepada saya, kata Tuhan.
Inilah yang dikatakan terjadi hikmat dunia. Tetapi kalau kita memahami dengan nama Roh Kudus oleh hikmat dari atas, kita semua dunia ini lupa di saat datang kepada Tuhan. Tidak ada kita pikirkan apa-apapun. Itu penting ada pemahaman. Siapapun yang menonton ini, saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dengan saya sama-sama orang bodoh. Di sini tidak ada senior, tidak ada junior. Kita sama-sama orang bodoh semua. Tetapi kita yakin ada hikmat daripada Allah dengan naungan doa dan ibadah kita penuh percaya. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan roh hikmat pengertian dari tahta kemuliaannya. Itu saudara-saudaraku. Karena kita percaya dengan Roh Kudus. Maka kita berdoa. Percayakan Roh Kudus dalam pikiranmu. Persembahkan jiwa dan tubuhmu dalam doamu. Supaya Tuhan ajari kita, saudara-saudari. Percayalah. Apapun keterlanjuran dosa yang terjadi. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus Maha Pengampun. Kalau kita belajar datang demi belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun sulit dihadapi. Maka Tuhan Allah berkata, ikut Yesus, ikut kebenaran Tuhan Yesus harus siap menderita dan siap pikul salib. Bukan mudah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Ini kepentingan kita bersama kepada Tuhan. Di mana dikatakan saudara-saudariku tadi ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Di saat Rasul Paulus di dalam doanya berdoa syafaat kepada Tuhan. Jemaat-jemaat ini ikut juga didoakan. Dan kita pun hamba pelayan daripada Allah. Pengkhotbah yang sudah mengerti kasih karunia hikmat dari Allah. Mari kita doakan semua umat-umat ini. Supaya mampu. Supaya dikuatkan Tuhan. Supaya mereka diingatkan oleh Tuhan dengan nama Roh Kudus kasih karunia. Mereka dijamah, disadarkan dan berdoa kepada Tuhan. Supaya dikuatkan menghadapi hikmat-hikmat dunia berbicara di dalam kehidupannya. Bahkan kita juga sudah menerima pengertian firman Allah. Bahkan kita juga mau digodai hikmat dunia. Saya pribadi selalu saya digoda. Saya pribadi selalu digoda hikmat-hikmat dunia. Tapi saya lawan. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Saya bilang, kuatkan aku. Itu. Karena dia menyerang. Karena kita semakin mengerti firman kebenaran Allah. Kita semakin kuat datang kepada Tuhan. Bahwa kuasa kegelapan tidak ada hentinya menyerang kapan kita tidak silap, kapan iman kita lemah. Jangan salah. Karena semakin kita memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, waspadalah dan berdoalah selalu dan berjaga-jagalah. Karena kuasa kegelapan tetap menyerang. Supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Tuhan. Apalagi Tuhan sudah meningkatkan talenta seseorang. Itu diserang terus. Bagaimana supaya tenggelam. Karena kuasa kegelapan dia tahu kita masih bawa kolong langit dan di atas bumi ini. Sebab itu Tuhan Allah Yesus berkata, berdoalah. Berjaga-jaga dan waspadalah. Pengertiannya berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak tertipulasi hikmat dunia yang menjerat pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran Allah. Firman Tuhan adalah perintah kepada manusia untuk menjalankan pernyataan firman. Tetapi kalau doa, hubungan dua arah komunikasi antara Allah dengan manusia. Di saat doalah kita berbicara kepada Tuhan. Maka dikatakan berdoa dengan Roh Kuduslah menuntun dan membimbing kita. Sebab itu dikatakan, hai anak-anakku menjelang akhir zaman ini, menjelang hari-hari terakhir. Kuatkanlah imanmu dan berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Mungkin itu sudah banyak memahami dan tertulis di firman
Tuhan. Di mana itu tertulis? Bagi hamba pelayan daripada Allah sudah tahu itu. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar supaya kita semakin kuat. Mari kita saling support doa. Kalau kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus, percaya kita didewasakan, kita ditingkatkan, sumber daya kemanusiaan kita semakin ditingkatkan menghadapi sesama manusia. Dia itu belum tentu tahu sombong. Bahkan kita memahami sifat manusia. Bisa kita tembus sifat manusia. Kalau udah Roh Kudus ada di dalam jiwa dan tubuh kita. Kita tahu apa perilaku mereka. Sekalipun kita sangat sulit mengungkapkan itu. Tetapi Tuhan berkata, berdoakanlah dia. Doakanlah mereka suka paham kata Tuhan. Itu. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun berada. Ini kita belajar bersama saudara-saudara. Di sini tidak ada kepentingan pribadi. Di sini ayat 17 mengatakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat, wahyu, dan mengenal dia dengan benar. Mungkin masih banyak orang kita sudah mengenal Yesus Kristus. Namun mengenal kebenaran yang sebenarnya kepada Yesus Kristus belum tentu kita pahami bagaimana sebenarnya mengenal kebenaran Tuhan. Dan mengenal Allah sendiri. Kalau kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus, bahwa kita tidak mengenal Tuhan, percayalah saudara-saudariku. Dalam naungan ibadah utamakan penuh percaya dengan Roh Kudus supaya kita mengenal kebenaran daripada Allah. Jangan salah menyembah Tuhan. Maka kita di saat kita berteduh kepada Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita belajar menjabarkan firman kebenaran Allah, percayakan diri kita ada di tubuh kita Roh Kudus. Dia akan mengajari kita kasih karunia dari tempat yang maha tinggi. Maka kita berdoa supaya Roh Kudus mengantar permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Mari saling memahami. Yang paling coba kita pahami matangi firman ini ayat 17. Supaya lebih jelas. Jadi saya pribadi bukan aku mengatakan, ini firman Tuhan. Kita baca bersama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini penting ada pemahaman di dalam jiwa kepribadian kita pribadi lepas pribadi. Sebenarnya kita mengenal Allah yang benar bagaimana? Tentu belajar firman Tuhan, berdoa dengan kebenaran Allah. Percayakan Roh Kudus. Kita mengenal benar Tuhan perbuatannya apa dengan pernyataan firman-Nya. Semuanya berajaskan dari doa kepada Tuhan. Mau ibadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Semua awal dari doa. Belajar firman Tuhan semua awalnya dari doa. Doa adalah dua arah hubungan komunikasi antara manusia dengan Allah. Berbicara lidah dan bibir dan jiwa tubuh kita kepada Tuhan, meminta dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga Allah mencurahkan hikmat pengertian pengajaran dari dia sendiri. Mengajari kita semakin memahami yang benar bagaimana cara sebenarnya ikut Tuhan. Sekalipun memang pergumulan itu banyak. Pencobaan itu banyak. Memang harus banyak. Karena kalau sudah Tuhan nanti langsung memulihkan kita dengan sepenuhnya, pasti kita lupa sama Tuhan. Tetapi di saat pergumulan, pencobaan ada, karena begitu beban itu berat lagi. Di saat kita ada masalah, di saat kita datang masalah, kita minta tolong kepada manusia sejauh mana manusia bisa menolong.
malah mungkin dibiarkan. Tentu terakhir pasrah kepada Tuhan. Dialah menolong kita dengan keajaiban ilahinya. Saudaraku seiman sekasih sepadan di dalam nama Yesus Kristus, siapa yang menonton video ini, mari saudara-saudariku, mari kita belajar bersama. Di sini tidak ada kepentingan pribadi saya. Karena begitu ini kepentingan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita bersama-sama belajar. Supaya semua saling memahami dan terbuka. Saya tidak pernah mencari keuntungan pribadi saya buat di channel ini, tidak. Tapi bagaimana punya cara bersama semakin memahami. Penting kita pahami, berdoalah dengan Roh Kudus di saat datang bersempuh kepada Tuhan. Mari kita jauhi dari kepandaian dan kepintaran kita datang menyembah Tuhan. Karena pernyataan firman, tetaplah percaya Roh Kudus. Terlibatlah Roh Kudus dalam kepercayaan diri kita di saat menyembah Tuhan. Supaya kemuliaan itu kita memahami kemuliaan daripada Allah. Saya pribadi memberitakan Injil saya dengan cara inilah. Karena Tuhan berkata kepada saya, bahwa gerejaku adalah umat-umatku. Bahwa gerejaku adalah dombaku. Gereja adalah tempat persekutuan di dalam perkemahan bersama menyembah Tuhan. Namun gereja daripada Allah Yesus Kristus adalah umat-umatnya. Maka dikatakan, sadarlah engkau bahwa tubuhmu adalah bait suciku dan milik daripada Roh Kudus. Sebab itu, saudara-saudaraku, selalu kita buat ngajak bersama siapapun menonton ini. Supaya kita saling memahami. Karena firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi Tuhan tidak begitu hatinya tega melihat begitu. Dia hikmati orang-orang yang bodoh untuk menjabarkan firman-Nya melalui cara begini. Supaya semua memahami. Itu. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin. Saudara-saudariku dengan saya tidak sempurna. Saudara-saudariku dengan saya banyak penuh dosa. Mungkin lebih banyak dosaku daripada saudara-saudariku. Tetapi firman Tuhan berkata, sampaikanlah berita ini kepada umat-umatku. Menjelang akhir zaman. Coba kita perhatikan dunia bergelora. Tujuan daripada firman, di saat kita datang beribadah pada hari ke-7. Mungkin saudara-saudaraku tidak mengerti hari ke-7. Karena zaman dahulu, saudara-saudaraku, tidak ada hari Selasa, tidak ada. Di sekarang ini ada. Kalau zaman dahulu dikatakan hari ke-7. Yang dikatakan hari Minggu. Maka datanglah beribadah di saat hari Minggu kepada Tuhan. Yang dikatakan hari ke-7. Coba saudara kira. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Kita masuk hari Minggu. Itulah dikatakan hari ke-7. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus berhenti pada hari ke-7 melakukan sesaat pekerjaannya. Di saat menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi sekarang dikatakan hari Minggu. Kalau dahulu hari ke-7. Penting ada pemahaman kita hikmat dari Allah sendiri. Yang mengajari kita. Aturan kita tidak tahu jadi tahu. Tapi percayakanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Maupun berdoa di rumah, maupun belajar firman Tuhan. Apapun kekurangan kelalaian, Tuhan tahu. Kuasa dunia ini penuh kegelapan.
Tapi Tuhan tidak membiarkan umat-umatnya itu supaya jatuh. Dengan cara hikmat, acara mujizat, keajaibannya dia buat kepada manusia itu supaya sanggup menghadapi kuasa tipu daya iblis ini. Saudaraku seiman sekasih pada yang percaya kepada Yesus. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan memberikan Injil tidak memandang gereja. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, apa yang tertulis dalam kitab Injil, mari kita belajar memahami itu. Dan apapun larangannya, mari kita belajar dalam pemahaman itu. Itu Tuhan butuhkan. Supaya kita dihikmati daripada Allah Yesus Kristus dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Inilah saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kita belajar bersama, kita share. Mohon izin, mohon maaf, saudara-saudariku. Channel ini jangan di-subscribe. Saya tidak mau. Karena Tuhan larang. Like, share. Karena saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya memberitakan Injil. Maka itu saya buat. Karena itu supaya kita belajar semakin memahami rencana terbaik daripada Allah. Inilah khotbah firman Tuhan, kita belajar bersama supaya kita memahami, mengerti, mengejar kemuliaan daripada Allah. Siapapun yang mendengar ini, tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya cara memahami bersama kata Tuhan. Karena semua menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, semua akan terjadi. Itu supaya kuat. Tujuan daripada Tuhan, umat-umatnya yang percaya kepada Dia supaya semakin kuat tujuannya. Karena kalau dosa itu tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Itu saudara-saudara. Tetapi mari belajar supaya Tuhan mengampuni, menolong kita. Inilah seruan firman Tuhan kita buat malam ini, belajar demi belajar bersama. Secara teliti. Karena ada hikmat dari Allah mengajari kita. Bagi Tuhan kan tiada mustahil. Bagi Tuhan tiada tidak mungkin segalanya. Dimanapun yang mendengar. Dan bahkan sudah banyak saya tengok nonton channel ini beberapa hari saya buat. Terima kasih bagi umat-umat Tuhan. Semoga kita semakin hikmati, semakin diberkati. Tapi mari belajar bersama walaupun sulit. Tapi berdoalah dengan nama Roh Kudus. Mengucap syukurlah selalu atas berkatnya. Itu yang penting. Mari kita pikirkan pengharapan di kelak kemudian. Karena kita harus kita hadapin itu. Tidak bisa nggak kita hadapi. Sekalian sudah mati. Karena Tuhan Allah berkata, Tuhan akan membangkitkan roh-roh orang mati dalam sidang kelak penghakiman terakhir. Maupun yang hidup diangkat, kata Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada. Domba Allah. Inilah firman Tuhan, kita belajar bersama. Tolong di like, share kepada sesama yang percaya kepada Yesus. Umat-umat percaya kepada Yesus. Terima kasih saudaraku. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni
lebih sungguh. Tuhan mengampuni lebih dulu kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih bagi kuasa Roh Kudus mengantar segala permohonan dan ibadah kami kepada Bapa di dalam surga, yang akan mengajari kami hikmat pengertian dari Allah sendiri dari tempat yang maha tinggi. Malam ini kami telah belajar Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu Bapa yang baik.